Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channelnya Sofyan Ats-Tsauri Official. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan menunjukkan ada satu video ya. Video yaitu Gua Uhud ya. Gua Uhud ini adalah di mana tempat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu dirawat ketika beliau terluka dalam perang Uhud ya. Jadi gua ini sekarang dicor oleh pemerintah, nggak tahu pemerintah Saudi atau orang Saudi ya. Intinya dicor dengan alasan agar tidak diziarahi, agar tidak diziarahi oleh kaum muslimin karena dianggap musyrik oleh orang-orang Saudi sana atau pemerintah Saudi. Padahal masya Allah ya, kalau kita di Indonesia umumnya, khususnya di Lombok tempat saya, jangankan athar bekas daripada tapak tilas baginda Rasulullah SAW, wali saja apabila pernah dulu duduk berzikir ibadah, maka itu dikaromahkan, artinya menjadi kita mengambil tabaruk ya, karena masya Allah bekasnya orang-orang soleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu bisa mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan keberkahan. Apalagi ini baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman, ini videonya ya, gua di Gunung Uhud ya, itu dicor pakai semen oleh orang-orang sana, orang-orang Saudi. Nah ini teman-teman, ini guanya ya. Ini gua Uhud ya, ketika Rasulullah SAW perang Uhud dulu dirawat di sini. Sekarang udah dicor oleh orang Saudi atau pemerintah Saudi, tidak tahu ya, dicor pakai semen. Nah ini dia dicor sehingga tidak bisa masuk atau melihat dalamnya teman-teman. Nah ini dicor semua pakai semen ya. Jadi dulu sebelum dicor ini banyak yang berziarah ya, berziarah ke sini, kaum muslimin di seluruh dunia ya, mereka berziarah melihat peninggalan Rasulullah SAW. Dan sejarahnya juga katanya gua ini wangi ya, banyak yang datang ke sini wangi, itu bekas darah Nabi SAW. Jadi sejarahnya bahwa dulu di perang Uhud, jadi dikisahkan dalam banyak kitab tarikh para ulama ya. Sesuai namanya, perang Uhud terjadi di kaki gunung Uhud, yaitu di tahun 3 Hijriah ya. Jadi Uhud sendiri merupakan nama sebuah gunung yang terletak di sebelah utara kota Madinah dan sekitar kurang lebih 3 mil jaraknya dari kota Madinah tersebut. Jadi perang Uhud menjadi ajang balas dendam ya, dari kekalahan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar sebelumnya. Dengan demikian pasukan kaum musyrikin telah melakukan persiapan dengan matang untuk menyerang kaum muslimin. Disebutkan setidaknya lebih dari 3.000 tentara disiapkan. Di antaranya ada 200 orang berkuda dengan bersenjata lengkap, dan juga lainnya berkendaraan unta, dan 700 orang memakai baju besi, dipimpin oleh Abu Sofyan sebelum beliau masuk Islam ya. Dan akhir-akhirnya Abu Sofyan juga masuk Islam. Tapi di saat perang Uhud ini Abu Sofyan menjadi pimpinan perang di Uhud ini. Tentara musyrikin bergerak menuju Madinah membawa Tuhan mereka yang paling besar, yaitu Hubal, dan diiringi perempuan-perempuan penyanyi. Sementara itu dari kalangan kaum muslimin, baginda Rasulullah SAW mengerahkan setidaknya 1.000 pasukan, yaitu para sahabat Nabi SAW yang dipimpin oleh beliau langsung. Akan tetapi sebanyak 300 orang yang merupakan orang-orang munafik yang mundur dan menarik diri dalam peperangan tersebut. Golongan munafik tersebut dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Dengan semangat ke medan perang, baginda Rasulullah SAW dan kaum muslimin ini, para sahabatnya, berangkat menuju Uhud pada waktu pagi, yaitu hari Sabtu tanggal 11 Syawal tahun ketiga Hijriah. Dan kemudian pada petang hari ya juga mereka telah kembali ke Madinah. Namun setelah dari Uhud tersebut dan kembali ke Madinah, baginda Rasulullah SAW melanjutkan persiapan perang kembali.
Dalam pertempuran Uhud ini pasukan kaum muslimin terdesak dan mendapatkan kekalahan besar. Banyak di antara kaum muslimin, para sahabat yang gugur dalam perang tersebut, mereka syahid. Dan banyak kitab-kitab yang menjelaskan hal ini, di kitab-kitab tarikh. Ada juga di dalam kitabnya Ibnu Hisham, dalam sirah beliau menyebutkan tentara kaum muslimin yang gugur dalam perang Uhud berjumlah sekitar 70 orang. Salah satu dari golongan muhajirin yang wafat sekaligus merupakan paman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi para syuhada yang gugur dalam perang ini dikuburkan di lokasi perang tersebut di Gunung Uhud. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami luka parah dari serangan musuh, yaitu Utbah bin Abi Waqqas melempar potongan besi dan mengenai muka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga wajah beliau terluka dan salah satu gigi depan beliau patah. Allahu Akbar. Pipi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terkena lemparan 2 potong besi yang berasal dari kaitan baju rantai oleh Abu Qam'ah. Jadi kuatnya lemparan itu membuat besi masuk dan menembus ke bagian dalam pipi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat itu Hatib bin Abi Balta'ah kemudian mengejar dan membunuh Utbah. Tidak hanya itu, Abdullah bin Syihab juga melemparkan batu dengan keras ke arah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dahi beliau terluka parah dan gigi beliau pecah, ya, masuk menembus daging bibir beliau. Allahu Akbar. Abu Ubaidah bin Jarrah lantas berupaya mencabut 2 potong besi dari kaitan baju rantai yang menembus pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika besi itu dicabut, 2 gigi Abu Ubaidah ikut tanggal, terlepas. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya keras melindungi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari serangan musuh. Jumlah dan alat perang pasukan kaum muslimin memang tak sebanding dengan kaum kafir Quraisy saat itu. Di samping itu, kekalahan ini juga disebabkan karena sebagian daripada pasukan muslimin menyalahi perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima perang yang memimpin dalam perang Uhud itu. Jadi ada sahabat Nabi yang tidak sami'na wa ata'na dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalnya kemenangan dalam perang Uhud berpihak, ya, awalnya berpihak pada kaum muslimin. Kawasan Bukit Uhud yang banyak gunungnya, ya, bergunungan, ya, memudahkan penyusunan strategi perang yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menempatkan 50 orang pemanah handal, ya, di lereng-lereng gunung sebagai penyerang utama. Mereka diperintahkan agar tidak meninggalkan posisi mereka. Dengan posisi itu, tentara Islam dapat menyerang pasukan Quraisy dengan mudah. Sebab tentara kafir berlarian dengan sebab itu, sehingga mereka banyak meninggalkan harta dan senjata. Hal inilah kemudian menjadi sebab kekalahan kaum muslimin, ya, karena pasukan pemanah itu turun untuk mengambil harta rampasan itu dan meninggalkan posisi mereka masing-masing. Nah, hal ini membuat pasukan muslimin lengah. Pasukan pemanah meninggalkan posisi mereka pada mengira perang sudah selesai. Sementara panglima pasukan berkuda orang-orang Quraisy, yaitu Khalid bin Walid saat itu, memanfaatkan kesempatan ini dalam kelengahan kaum muslimin. Kemudian ia menyusun strategi dan berbalik menyerang pasukan pemanah Islam serta menyebut, ya, beliau itu menyebut bahwa ini kita akan menang, katanya. Dan dia mengatakan bahwa kaum muslimin ini berebut harta yang kita tinggalkan. Maka tentara Quraisy juga kemudian menyerang kaum muslimin dari belakang. Akibatnya pasukan Islam terpukul mundur. Maka kekalahan pada perang Uhud ini menjadi pelajaran penting bagi kaum muslimin agar senantiasa sami'na wa ata'na dalam perintah daripada pemimpin dalam peperangan, pemimpin yang lurus, ya. Maka di dalam hal ini yang memimpin adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi para sahabat
ada yang tidak sami'na wa ata'na. Jadi perang Uhud juga mencatat adanya keterlibatan kaum perempuan. Disebutkan perempuan dari kaum muslimin ikut berperang dan membantu dalam mengambil air minum, membawa dari bekalan, makanan, obat-obatan yang mengobat daripada para sahabat yang terluka. Di antara para sahabiah, sahabat-sahabat wanita baginda Nabi SAW atau para perempuan yang ikut berperang itu adalah Sayyidatina Aisyah, yaitu istri Nabi SAW, putrinya juga Fatimah, kemudian Sofiyah, ibu dari Zubair dan saudara daripada Sayyidina Hamzah, kemudian Ummu Sulaim, ibu daripada Sayyidina Anas, ikut dalam perang Uhud, dan banyak lagi daripada para wanita saat itu ikut berperang. Oke teman-teman, sampai di sini ya videonya. Ini sejarah tentang perang Uhud, dan teman-teman bisa melihat juga langsung di videonya, di fotonya tentang gua Uhud ya, yang sudah dicor sekarang ya. Kalau dulu sebelum dicor ya, teman-teman juga lihat tadi foto-foto sebelum dicor, banyak kaum muslim berziarah ya, sholat di sana, mengambil berkah bekas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal jangankan bekas baginda Nabi SAW, bekas wali pun itu ada keberkahan di dalamnya. Tetapi ya terserah, itu paham mereka ya di Saudi sana. Mudah-mudahan ada manfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.